kita manusia, Anda artinya engkau, ma'al aqwan, Anda senantiasa bersama akwan. Akwan itu alam semesta ya. Akwan itu bisa diartikan alam semesta, bisa diartikan dunia dan kelezatannya, bisa diartikan makhluk-makhluk, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Anda akan selalu bersama makhluk-makhluk, Anda akan selalu bersama dengan alam semesta, Anda akan selalu bersama dunia dan kelezatannya, malam tashhad al-muqawwin, selama manusia belum bisa menyaksikan atau bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita masih terlalu berpikir tentang alam semesta, tentang makhluk, tentang dunia dan kelezatannya, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa sampai untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kita selama masih melihat kulitnya, kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Jadi kita itu hanya masih di luar, belum bisa masuk ke ruangan. Nah, untuk masuk ke ruangan itu kita harus bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqwan itu bisa diartikan kenikmatan duniawi, bisa diartikan alam semesta. Kalau kita itu masih suka dengan dunia, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang sudah tidak lagi bergelimang dengan kenikmatan duniawi, hatinya tidak tergantung dengan dunia, tidak tergantung dengan ketenaran, tidak tergantung dengan kenikmatan dunia dan isinya, tapi sudah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemarin kita telah membahas yang menjadikan penghalang kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya mayatin ya. Mayatin itu berbagai medan-medan, misalkan ada sifat takabur, ada sifat riya, ada sifat hasud, ada sifat iri dengki, semuanya, sum'ah namimah, beribadah bukan karena Allah, kemudian sedekah bukan karena Allah, haji bukan karena Allah, itu yang menjadikan manusia tidak mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia itu disebut dengan anta ma'al aqwani ma lam tashhad al-muqawwin. Nah, orang itu baru bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyaksikan al-muqawwin. Nah, muqawwin itu muqawwin zat yang menciptakan alam. Terus bagaimana kita bisa dikategorikan orang yang sudah sampai kepada Allah SWT, bisa menyaksikan Allah? Setiap kejadian yang menimpa kita itu jangan pernah menggunakan akal kita dulu. Misalkan misalkan kiamat kecil misalkan ada gempa, itu langsung kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang punya alam semesta ini ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita itu terbalik. Oh, ini karena ini lempengan ini. Iya, itu ilmu pengetahuan. Orang yang mengatakan itu sebelumnya sudah ada kejadian seperti itu. Tidak ada manusia pun ya, seperti kita itu tetap akan ada kejadian seperti itu. Akhirnya kita melihat atau menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ada kajian-kajian ilmu pengetahuan. Nah, itu jangan dibalik. Meniadakan ya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini. Nah, faida syahiddahu, ketika kita manusia, Anda semua, siapapun, saya, Bapak Ibu, mungkin orang lain, semuanya manusia. Faida syahiddahu, ketika engkau apabila engkau sudah melihat pencipta, idza syahidtahu, ketika melihat alam semesta, melihat Allah Subhanahu wa taala, kanat al-akwanu, maka alam semesta itu akan bersama kalian. Nah, ini ya. Ini sangat menarik. Ini kajian sederhana tapi menarik dan sangat luar biasa. Manusia itu akan senantiasa bersama alam atau bersama dunia
atau bersama makhluk-makhluk selama dia itu tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia itu sudah bisa menyaksikan Sang Pencipta ya, dengan sesungguhnya, maka alam itu akan bersama kita. Kalau saya membuat ilustrasi sederhana, pernah saya sampaikan, orang itu ingin mencari rezeki atau orang dicari rezeki. Mas Adit, kira-kira menjadi enak mana? Orang mencari rezeki mulai pagi hingga sore hari, malam tengah malam baru pulang, atau bekerja itu biasa-biasa saja tapi rezekinya banyak. Pilih mana? Yang kedua, Ustaz. Nah, yang kedua. Berarti yang kedua itu sudah poinnya itu yang kedua. Faida syahidah kanat al-aqwan. Jadi rezeki itu yang mengejar-ngejar kita. Nah itu. Nah, ini nanti ada caranya ini. Ada caranya. Kita yang mencari, ya itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu rizqan. Rezeki itu ada dua macam. Anta tatlubuhu, kamu mencari rezeki, atau ar-rizqu yatlubuka, atau rezeki mencari kalian. Ya, kalau yang pertama itu namanya al-abdul minallah, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dicari itu fadlun minallah Subhanahu wa taala. Nah, kedua-duanya bagus. Ya, itu kalau masalah rezeki. Nah, kita di alam semesta ini kita tunduk terhadap kita tunduk terhadap dunia atau dunia tunduk kepada kita. Milih mana? Dunia tunduk. Ya, kita ini ditundukkan oleh dunia, akhirnya kita itu menjadi budak dari dunia itu, atau dunia itu menjadi budak kita. Ibaratnya itu orang menjadi budak pekerjaannya, atau pekerjaan itu menjadi budak kita. Nah, ini logikanya sederhana. Makanya ada seorang ulama, orang terdahulu dan sekarang banyak, itu kerjanya biasa, tapi rezekinya itu mencari dia. Ini kalau urusan rezeki ya. Nah, logika yang dibangun oleh Ibnu Athaillah itu sederhana. Maka kalau kita itu masih selalu tunduk, masih selalu menjadi menjadi bagian dari dunia, maka kita tidak akan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita sudah bisa menyaksikan al-musyahadah ila Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan bersama kita. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana supaya alam itu tunduk kepada kita, bukan kita tunduk kepada alam. Sehingga para ulama terdahulu itu kalau mau minta hujan itu, alam itu sudah merespon. Ya, alam itu sudah merespon. Karena apa? Kesolehan seseorang kepada Allah, kesolehannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu, ya Allah, ini kekeringan terlalu lama, ya Allah, turunkanlah hujan. Akhirnya alam itu merespon. Akhirnya alam merespon hujan. Tapi nggak usah pakai ritual macam-macam ya. Nggak usah pakai menyan, nggak usah. Itu karena apa? Karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hatinya itu kemerentek, ya Allah, orang ini sakit, berikanlah kesembuhan. Loh, sembuh. Nah, jadi alam, bukan hanya alam, tubuh manusia pun itu merespon. Nanti saya akan cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, tentu saja kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala di Jember, namanya Habib Soleh Tanggul, terkenal kewaliannya. Itu kalau berdoa itu pasti dikabulkan. Kemudian ada yang iseng tanya, Bib, kenapa doanya itu selalu dikabulkan? Salah saya kepada Allah itu apa? Kok sampai Allah tidak mengabulkan doa saya? Loh, karena orang yang soleh tingkat tinggi itu kadang ya itu tadi, begitu hatinya kemerentek, saya ingin ini, Allah sudah mengabulkan. Karena apa? Ya karena alam semesta pun itu merespon. Nah, itu berarti dunia itu sudah tunduk kepadanya. Kalau kita ya mungkin yang pertama ini, ya kadang kita tunduk pada dunia, kita atau ditundukkan dunia dan lain sebagainya, itu masih 50-50 ya. Nah, kita pagi ini akan belajar bagaimana supaya dunia itu tunduk kepada kita. Kita lanjutkan. Menjadikan alam itu tunduk.
manusia akan tunduk dan menjadi budak dunia selama masih bersandar kepada dunia. Selama belum mampu menyaksikan siapa sang pencipta. Nah, ini problemnya kita itu seperti itu. Ketika mendapatkan nikmat, kita asik dengan nikmat itu, lupa dengan ilmu naim, zat yang berikan nikmat. Ketika kita itu sakit, sibuk dengan sakitnya, lupa dengan zat yang memberikan sembuh. Maka kalau sakit itu tetap berobat. Niatnya apa? Ya Allah, aku berobat karena ini perintahmu. Ya Allah, aku ingat bahwa ini adalah takdirku. Ketika mendapat nikmat juga demikian. Ini, ketika sakit langsung ingat Allah. Allah itu Maha Penyembuh. Ketika mendapat nikmat, kita ingat Allah yang berikan nikmat. Nah, itu namanya al-muqawwin, itu zat yang mencipta alam semesta ini. Ketika sudah mampu melihat atau al-musyahadah terhadap sang pencipta dan keagungan, maka aku akan dibutuhkan dunia dan memilikinya. Nah, ini kadang manusia itu dikejar-kejar oleh rezeki, kadang manusia itu dikejar-kejar oleh ketenaran, tapi nggak minta memang. Tapi karena ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan dan akhirnya alam semesta itu tunduk kepada manusia tersebut. Nah, ini ya juga nggak bahasanya itu tidak didramatisir, Makanya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka kan yang dibangun komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis komunikasi dengan sekitarnya itu bagus. Gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti ini, walaupun tidak sempurna karena memang manusia seperti kita, manusia awam, tapi mestinya kita itu terus belajar, insya Allah lama kelamaan kita ini akan menjadi orang yang insya Allah menjadi orang yang sudah menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga alam semesta itu merespon kita. Pernah kan saya sampaikan, tumbuhan itu kalau kita punya bunga, punya buah-buahan, kalau kita sering datang keliling ke kebun, kemudian kita itu membaca sholawat, membaca zikir, jadi tumbuhan itu merespon bagus. Beda dengan tumbuhan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah kita berpikir di sekitarnya, itu beda. Itu menunjukkan bahwa manusia itu dengan sekitar itu bisa interaktif. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, itu tumbuh-tumbuhan dan hewan itu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Mereka itu senantiasa bertasbih. Bahkan air, api, tumbuhan, hewan, bangsa jin, itu terhadap manusia yang soleh itu sungkan. Umar bin Khattab itu salah satu yang ditakuti bangsa setan, bangsa iblis. Jadi kalau ada manusia, kalau bangsa jin itu sudah sungkan, itu sudah mulai tinggi derajatnya. Kadang ada orang kena jin itu, hanya dikasih air, itu jinnya itu pergi. Tidak bertarung dengan jin. Ayo keluar. Kalau tidak keluar, saya enggak. Hanya bismillahirrahmanirrahim, keluar. Itu berarti tingkat sudah tinggi. Nah, karena apa? Alam sekitar itu merespon. Berarti dia itu sudah menundukkan dunia. Kita lanjutkan. Pengertian alam ya. Alam itu tadi saya sampaikan, alam itu pengertian alam itu bisa al-aqwan itu bisa diartikan alam semesta, bisa juga diartikan dunia dan kelezatannya. Ada lagi keterangan diartikan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membahas tentang al-aqwan, bisa jadi alam semesta berarti alam sekitar kita atau dunia dan kelezatannya, atau dengan artian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terus
Imam Ja'far As-Shadiq berpendapat, dunia akan tunduk dan patuh terhadap orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, orang yang tunduk kepada dunia dia akan mengalami kesulitan mendapatinya. Nah, berarti kita harus fokus pada yang pertama, dunia akan tunduk dan patuh terhadap orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan membuat sebuah ilustrasi yang sederhana. Kalau kita itu kesulitan menasehati anak kita, berarti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadarnya itu rendah. Karena nasihat kita tidak bisa masuk. Menasehati tetangga, kerabat, teman, dan sedang bertengkar dan sebagainya, kok nggak bisa masuk, berarti kadar ketaatan kita kepada Allah itu rendah. Karena kalau sudah kadar ketaatannya kepada Allah itu tinggi, satu ucapan itu kadang itu langsung menggunjam dalam hati manusia, dan selalu ingat. Kadang biasa-biasa saja kalimatnya, tapi bagi orang yang mendengarkan itu luar biasa, seperti dia tidak pernah mendengarkan. Padahal itu berkali-kali diungkapkan oleh orang lain, berkali-kali itu kita mendengar, tapi nggak bisa masuk. Begitu kita ucapkan, ternyata orang merespon luar biasa. Berarti di situ ada rohnya. Berarti orang yang seperti ini, ya ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Ini pendapatnya Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, nomor dua, orang yang tunduk kepada dunia dia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi kalau orang semakin mengejar dunia, semakin lari. Dunia itu kan gitu ya. Dunia dan kelezatannya semakin kita kejar, semakin lari. Jadi semakin kencang kita mengejarnya, semakin kencang pula dunia itu. Semakin pingin tenar, semakin lama semakin nggak tenar-tenar. Ya karena kita mengejar. Begitu mendapat ketenaran, dia itu tersiksa dengan ketenaran itu dan tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, ini karena memang dunia. Ada orang yang nggak pingin tenar, tiba-tiba tenar, dan dia tidak pernah tersiksa dengan ketenarannya. Biasa-biasa saja. Karena yang membuat tenar bukan keinginannya, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berarti orang yang sudah mampu menundukkan dunia karena dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Dua macam manusia. Pertama yaitu seseorang yang selalu bersama dengan alam ini atau dunia, yaitu manusia yang tunduk dan menjadi budak dunia. Orang yang seperti ini selalu dihinakan oleh dunia. Kedua yaitu seseorang yang selalu bersama dunia, yaitu orang yang sudah mampu menundukkan dunia sehingga dunia itu patuh terhadapnya karena manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang tunduk terhadap alam semesta, manusia yang menundukkan alam semesta karena dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bangun nanti itu bagaimana ketundukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus bangun. Kalau misalkan orang itu sholatnya 5 waktu ditambah lagi sholatnya rawatib ditambah. Kalau sudah rawatib ditambah lagi duha. Kalau sudah duha tambah lagi tahajud. Kalau sudah tahajud tambah lagi sholat taubat. Itu terus. Kalau tadinya nggak pernah baca Al-Quran di upgrade bisa baca Al-Quran. Kemudian itu terus gitu ditambah. Kalau tidak pernah sedekah ditambah. Nanti lama-kelamaan itu akan memiliki kekuatan itu sendiri. Karena apa? Ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kalau sudah taat maka alam semesta sekitar kita itu merespon. Nah, kalau sudah merespon itu biasanya kalau sudah betul-betul itu sudah al-musyahadahnya kepada Allah itu tinggi, itu bisa menjadi waliullah, bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi tinggal kita bagaimana ini. Makanya sering saya sampaikan kalau kita berdoa itu jangan fokus pada permintaan, tapi fokuslah pada zat yang memberi. Pernah saya sampaikan pula,
kita itu lebih banyak berzikir kepada Allah daripada meminta. Karena kalau meminta, berdoa itu pasti orang tuh fokus pada permintaannya, bukan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berzikir itu pasti fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat. Fadkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah kalian, niscaya aku ingat pada kalian. Bahkan dalam ayatnya itu, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah dan Allah melupakan kita. Kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pikiran kita itu fokus pada apa yang kita inginkan. Nah, namanya Allah itu kan tahu, oh ini minta pada saya itu bukan karena cinta kepada aku, tapi dia itu hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Loh, Allah itu tahu. Tapi kalau zikir beda. Maka di sini kalau zikir itu bagian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah dia itu betul-betul istiqomah di dalam ketaatan, maka nanti alam itu merespon, maka alam itu tunduk. Rezeki itu akan mudah didapat. Semuanya akan mudah didapat. Menasehati anak itu kadang gampang, ya gampang. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, karena memang alam itu sudah mulai tunduk kepada manusia, dan manusia itu karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Orang yang tunduk kepada dunia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tunduk kepada dunia, orang yang menjadi budak dunia, ya, orang menjadi budak dunia itu akan jauh dari Allah, akan dihinakan dunia, bahkan mendapatkan kesulitan dunia. Nah, saya pernah sowan kepada guru saya namanya Kiai Muhammad Talha Hasan. Nah, beliau itu sakit. Kemudian saya datang bersama teman-teman. Tiba-tiba beliau mengatakan begini, ya begini ini, kalau orang sakit rezekinya datang. Kalau saya sehat, saya mencari rezeki. Terus beliau, enak mana? Enak mana? Kalau masih muda itu mencari rezeki, kalau sudah tua itu dijatah oleh anaknya. Enak mana? Anaknya. Tetap ada rezekinya, tetap ada rezeki. Nah, kalau bisa kita masih muda pun itu didatangi oleh rezeki. Kemudian ya Talha Hasan itu pernah menyampaikan pula, ketika beliau itu mewisuda anak-anak yang hafal Al-Quran, orang-orang tua yang sedang belajar Al-Quran, beliau itu menyampaikan begini, al-hayatu fi dhilil Quran nikmatun la ya'rifu illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran nikmat yang tidak tahu kenikmatan itu kecuali orang yang merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Beliau menjelaskan, orang yang istiqomah di dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti rezekinya itu akan ditambah dan berkah. Beliau mencontohkan dirinya. Dulu saya itu kerja itu pokoknya kerja keras, kadang pekerjaan itu mengabaikan diri saya membaca Al-Quran. Kalaupun membaca itu tidak banyak. Akhirnya rezeki yang saya peroleh memang banyak. Tapi begitu saya dapat anak sakit, begitu saya dapat kadang itu kebutuhan itu lebih banyak daripada penghasilan. Akhirnya saya rubah. Beliau mengatakan, akhirnya saya rubah. Kerjanya itu saya kurangi, kemudian membaca Al-Qur'annya itu saya tambah. Akhirnya Allah SWT memberikan rezeki yang banyak, tetapi berkah. Nah, akhirnya itu yang menjadi pegangan. Ternyata semakin taat kepada Allah SWT, semakin tinggi ketaatan kepada Allah SWT, akan semakin mudah menundukkan dunia. Semakin tunduk kepada dunia, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Ya, orang yang tunduk terhadap dunia pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan dunia, yang ketiga yaitu mendapatkan kesulitan dunia. Dan kita insya Allah sudah bisa menaklukkan dunia karena kita bisa ya mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai sholat, puasa, zakat, haji, ya, umroh, zikir dan lain sebagainya, karena kita sudah hampir 2 tahun setengah ya membaca atau mengkaji kitab Al-Hikam, dan insya Allah hati kita itu sudah mulai mapan, mulai istiqomah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita lanjutkan. Nah, tatkala manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, fadkuruni adzakurukum washkuruli wala takfurun. Ya, siapa yang mengingat aku, maka aku akan mengingatnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala banyak caranya. Salat berarti mengingat Allah, wudhu mengingat Allah, ya. Kemudian baca Al-Qur'an mengingat Allah, membaca tasbih mengingat Allah, salat malam mengingat Allah, melaksanakan zakat, infak sedekah itu mengingat Allah. Kenapa kamu? Saya ingat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala begini, saya kerjakan. Berarti orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyambut. Dan kita termasuk sudah masuk di sini. Maka dunia mencarinya. Maka dunia itu mencarinya. Rezeki itu mencari kita. Terus tetap kerja, iya tetap kerja. Tetap kerja karena kita kerja itu adalah perintah. Ada seorang kiai, muridnya itu banyak penghafal Al-Quran. Tapi dia tetap kerja, punya toko jam tangan. Itu kalau habis zuhur, sekitar jam 2 sampai jam 3 atau 2 jam ditungguin. Tapi ditungguinnya itu sambil mutolaah, sambil baca Al-Quran. Dan itu sudah lama. Pernah kemalingan habis-habisan, kemudian Allah ganti. Nah, yang seperti ini kan tetap bekerja tetapi tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, janganlah kau lupakan bagianmu di dunia ini. Nggak boleh misalkan saya hanya zikir kemudian tidak bekerja. Tetap bekerja pun itu juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bekerja itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku niat bekerja. Nah, kalau dapat rezeki juga bukan untuk diri sendiri tapi orang lain juga mendapatkan. Nah, itu akhirnya pekerjaan kita pun itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tunduk kepadanya. Kalau sudah betul-betul tingkat tinggi, maka alam sekitar kita itu merespon. Nah, alam sekitar kita itu merespon. Bahkan alam sekitar itu yang butuh kita. Kita kan sering dengar ya, orang dirindukan surga, orang dirindukan Rasulullah. Ya, Rasulullah merindukan hambanya, Rasulullah merindukan umatnya. Ya. Surga merindukan ya, makhluk. Ya. Jadi bukan kita yang merindukan surga, tapi surga itu merindukan penghuninya. Itu kan enak ya. Orang dirindukan rezeki, orang dirindukan. Nah, ini orang-orang yang seperti ini ya itu kan ketika mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Nah, ketika manusia sudah makrifat atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah sampai derajat musyahadah yaitu makrifat atau kita kenal dengan al-wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kejadian, melihat kejadian yang ingat itu Allah Subhanahu wa taala, melihat makan yang ingat Allah Subhanahu wa taala dan pemberi nikmat, melihat kita sakit ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilihat akhirnya yang kita lihat itu bukan barangnya, tapi di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu yang menarik itu bukan tertarik pada barang tersebut, tapi
kita melihat bahwa di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semuanya itu yang kita lihat adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Serta dalam kondisi apapun ya, serta dalam kondisi apapun, maka dunia akan membutuhkan manusia, mulai tumbuhan, ya, binatang, bahkan dalam alam semesta di sekitar manusia. Seperti ya saya contohkan di sini seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki masjid yang begitu megah, kita lihat dulu zaman Nabi itu yang menjadi sandaran khutbah, ya sandaran khutbah Jumat itu pohon kurma. Jadi pohon kurma dibuat sandaran. Nah, suatu saat ada salah satu kabilah ya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti ya saya buatkan mimbar dari kayu. Nah, itu. Kemudian Rasulullah SAW setuju, ya sudah buatkan. Begitu dibuatkan, sudah selesai, maka orang ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sudah saya buatkan mimbarnya, nanti pohon kurmanya kita buang, kita ganti ini. Akhirnya pohon kurmanya itu ya kita disisihkan, kemudian diganti dengan pohon kayu yang bagus. Nah setelah itu pohon kurma itu tiap hari menangis. Kalau malam itu nangis, ya, nangis terseduh-seduh. Rasulullah itu mendengar tangisan pohon kurma. Kenapa kamu menangis? Didatangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena aku tidak lagi kau sandari ya Rasulullah. Aku cinta, aku suka, aku bahagia ketika engkau bersandar kepada diri. Loh, itu pohon kurma ya, pohon kurma. Pohon kurma itu bisa berbincang. Karena apa? Rasulullah itu sudah levelnya itu kan level paling tinggi ya. Nah, itu respon alam terhadap Rasulullah. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Rasulullah di Mekah, di Madinah, pohon-pohon binatang itu, pepohonan bebatuan itu Rasulullah SAW berjalan itu selalu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Merespon. Nah, kalau ada Rasulullah jalan kaki keluar dari rumahnya, itu salah satu tanda kenabian. Matahari itu menutupi dengan matahari itu ditutupi oleh mendung. Jadi cuma misalkan ada 10 orang yang berjalan, maka satu orang ini Rasulullah itu ditutupi oleh mendung, tidak terkena sengatan matahari. Nah, itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, manusia bisa seperti itu kalau sudah musyahadah, maka sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian dalam cerita ini akhirnya pohon kurma itu ditawari, gimana? Ya sudah kamu sekarang ya tetap saya ganti, tetapi kamu saya tanam di bawah mimbar ya, di bawah mihrab di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya pohon kurma itu ditanam di bawah, tetap menjadi bagian dari masjid, tetap menjadi bagian dari khutbah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mengucap terima kasih dan bahagia, dan pohon kurma itu tersenyum. Nah, ini respon alam. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan alam semesta ini, dan alam semesta ini tunduk pada orang-orang yang sudah sampai derajat paling tinggi, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh paling konkret adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk siapa? Termasuk Abu Bakar, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kalau seperti kita ini mungkin belum sampai ya. Tapi minimal ucapan kita itu menarik, ucapan kita itu berpengaruh ya. Minimal anak kita itu taatlah kepada kita. Itu tadi dengan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. 3 sahabat dirindukan surga. Ini contoh ya. Kalau sudah menjadi level-level tertinggi, jadi orang itu justru dirindukan surga. Orang itu dirindukan rezeki.
orang itu dirindukan kebaikan, orang dirindukan. Bukan kita yang merindukan, tapi alam semesta itu merindukan kita. Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, ya. Ini berlandaskan hadis ini. Ali bin Abi Thalib itu mewakili orang-orang yang mempunyai nasab yang mulia, karena Ali bin Abi Thalib itu dari Bani Hashim, ya, juga dari keluarga Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy. Kemudian Ammar itu mewakili dari budak. Seorang budak pun kalau betul-betul beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi juga demikian. Beliau itu adalah orang yang berasal dari Faris, dari Persia. Walaupun orang asing pun, orang yang bukan keturunan Arab pun ya seperti kita itu juga kalau beribadah sungguh-sungguh bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya sangat mulia. Bahkan beberapa riwayat Salman Al-Farisi itu pernah diajak oleh seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu datang kepada bukan datang. Ada seorang sahabat itu bilangnya, "Wahai Salman, mari kita kembali ke kota Mekah dan Madinah karena sudah aman." Apa jawabannya Salman Al-Farisi? Al-ardu la tuqaddis. Bumi itu tidak mensucikan. Ternyata Salman Al-Farisi itu lebih suka berdakwah karena apa? Dengan dakwah itu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Salman Al-Farisi salah satu sahabat yang tidak mau kembali ke Makkah dan Madinah karena beliau itu lebih enjoy berdakwah, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di luar kota Mekah dan Madinah. Dan itu pilihan Salman Al-Farisi, termasuk salah satu sahabat yang menjadi keluarga Nabi, juga menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi, walaupun beliau itu dari kalangan, ya, kalangan orang asing, bukan orang Arab asli. Nah, termasuk salah satu sahabat yang usianya itu terpanjang, konon usianya beliau itu lebih dari 200 tahun. Nah, ada tiga orang di sini yang mewakili bahwa Ali bin Abi Thalib itu dari kalangan bangsawan, Ammar bin Yasir itu dari kalangan budak, ya, orang-orang yang orang-orang yang biasa lah, orang awam. Kemudian Salman Al-Farisi dari kalangan orang-orang yang tidak berbahasa Arab, ya, seperti kita orang Indonesia itu diwakili. Mereka semua kalau bersungguh-sungguh taat kepada Allah bisa menjadi kekasih Allah, bisa menjadi kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan. Cara mencapai musyahadah. Pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, ya, berbagai ketaatan, oleh sholat. Kalau sudah sholatnya berkualitas. Bagaimana kualitas sholat kita? Kemudian kalau kita sudah sholat baik dan berkualitas, ditambah dengan zikirnya. Kalau sholatnya sudah bisa berjamaah, bagaimana sunnah-sunnah, sholat sunnah yang belum kita kerjakan. Kemudian ditambah baca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah sedekah, istiqomah menuntut ilmu. Itu nanti berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tingkatkan. Sudah bisa meningkat, tingkatkan lagi. Nah, tapi saya sering menyampaikan itu, kalau kita melaksanakan ketaatan itu dibarengi rasa nyaman, rasa cinta, rasa damai, bukan merasa terpaksa. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Misalkan sholat malam, 2 rakaat dulu nggak apa-apa. Kalau sudah nyaman ditambah. Kok enak, terus ditambah lagi, sampai merasa benar-benar kita melaksanakan sholat malam itu nyaman. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita berusaha untuk mencapai derajat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih dalam usaha. Kemudian yang kedua yaitu tentu saja dengan berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi STMJ. STMJ itu sholat jalan maksiat terus. Ya, STMJ.
STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Namanya itu ungkapan-ungkapan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi sholat terus kita lanjutkan dengan baik, istiqomah, ya, kemudian maksiatnya juga kita berusaha sekuat tenaga, ya, meninggalkannya. Yang kedua, semakin kuat, ya, taat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kuat ketaatan makhluk kepada manusia. Jadi semakin kuat kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin berpotensi untuk melahirkan namanya miracle. Dan miracle itu nggak usah diminta. Itu automatically. Jadi semakin rajin sholat malam, semakin rajin baca Al-Quran, itu akan otomatis mendapatkan miracle. Miracle itu ibarat itu hadiah, ya. Tujuan kita itu bukan miracle. Ya, pernah saya sampaikan, kalau zikir kita, ya, zikir kita misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, situ aja diistiqomah tiap hari, nanti itu akan melahirkan miracle. Nggak usah diminta, itu miracle itu akan muncul sendiri. Miracle sendiri. Tapi itu istiqomah. Ya, istiqomah. Nggak usah misalkan kapan ini miracle-nya datang. Miracle itu akan datang sendiri. Nah, itu. Semakin kuat kita beribadah kepada Allah, semakin tinggi kualitas ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu alam semesta ini merespon. Kadang sering kan ada orang yang biasa-biasa saja, hanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan turun hujan. Tiba-tiba turun hujan, ya Allah ini sakit, mudah-mudahan akan sembuhkan. Itu tiba-tiba sembuh. Nah, itu karena apa? Karena merespon, ya, alam ini merespon. Terus, semakin rendah ketaatan seorang hamba kepada Allah, akan semakin rendah pula ketaatan dunia kepada dirinya. Dan mudah-mudahan kita itu yang pertama, yaitu untuk sampai kepada al-musyahadah, al-ma'rifah, al-wasilin, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan nyaman, dengan bahagia, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, memberikan miracle kepada kita, dan miracle itu bukan yang kita inginkan. Miracle yang sejati adalah ketika kita sudah sampai pada kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, alam semesta itu akan tunduk kepada kita. Dan kita tidak lagi tergantung pada dunia, tapi dunia itu tergantung kepada kita. Kita tidak lagi tergantung kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi makhluk-makhluk yang lain tergantung kepada kita. Bukan karena kita yang menginginkan, tapi karena efek dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Adit. Silakan Mas Adit. Baik, insyaallah, alhamdulillah, barakallah Ustaz Azim atas ilmu pagi hari ini, masya Allah. Beruntung